Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai semuanya, apa kabar? Saya Yati Nur Hayati. Di video kali ini saya ingin membawakan sharing tentang sebuah pertanyaan. Sudah beribu-ribu sholawat tapi hidup begini-begini saja. Dan lebih tepatnya ada sebuah curhatan kepada saya, Bun, kok ada orang yang ibadahnya mungkin jangankan yang sunat, yang wajib aja sering ditinggalkan, tapi kok hidupnya selalu berkelimpahan, tapi kok hidupnya berkecukupan. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Mungkin teman-teman tahu tentang istidroj. Apa itu istidroj? Tapi saya tidak akan membahas masalah itu, dan kita jangan menjudge orang itu istidroj, karena kita tidak tahu di balik mereka itu bagaimana perjuangannya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sering juga melintas dalam diri saya, tapi segera saya enyahkan, segera saya singkirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kenapa kita fokus sama orang lain? Kenapa kita terlalu menghabiskan energi untuk orang lain dengan melihat orang lain seperti inilah, seperti itulah, dengan melihat keberhasilan orang lain atau dengan melihat kesuksesan orang lain, padahal kita tidak tahu di balik kesuksesan mereka itu perjuangannya seperti apa. Kita tidak tahu di balik kesuksesan mereka itu mungkin setiap malam sholat tahajud, atau kita tidak tahu perjuangan mereka itu seperti apa. Dan apabila kita terlalu fokus sama orang lain, kita terlalu memperhatikan orang lain, maka kita itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita itu hanya mendapatkan capeknya saja. Energi kita terkuras habis untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi sebaliknya, jika kita fokus terhadap diri sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, meningkatkan kualitas diri kita sendiri, meningkatkan ibadah diri kita sendiri, itu yang akan merubah kehidupan kita yang akan datang. Contohnya di dalam dunia pekerjaan saya aja ya, kok orang yang jarang ibadah atau ibadah sholatnya selalu dilalaikan, tapi kok selalu mendapatkan dispo untuk dinas. Nah, seperti itu. Tapi sedangkan orang yang rajin jarang sekali mendapatkan disposisi untuk dinas luar. Nah, kita sering menjudge itu sebagai istidroj, tapi kita juga jangan seperti itu, karena hanya Allah lah yang tahu apakah itu istidroj atau bukan. Karena kita tidak tahu ya, setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Seperti ada orang yang berjuang dalam hal untuk kesembuhan anaknya, mungkin dia itu seperti sempurna, pasangan suami istri yang sempurna lah, yang seseorang yang cantik, yang tampan, memiliki pekerjaan tetap dua-duanya. Tapi kita tidak tahu di balik semua itu, mungkin mereka punya anak yang sakit, jadi sehingga mereka berjuang dalam hal untuk kesembuhan anaknya. Ada juga yang suami istri tampan, cantik, tapi mereka berjuang untuk memiliki keturunan. Ada juga seseorang yang dua-duanya bekerja, memiliki anak, tapi mereka harus berjuang untuk LDR, yaitu hubungan jarak jauh. Suami istri beda kota dalam bekerja mencari nafkah. Nah, seperti itu. Setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing, dan kita tidak tahu. Sedangkan adik kakak saja kita memiliki ujiannya masing-masing. Jangan dikira adik kita enakkah hidupnya, dia mapan, dia punya pekerjaan, lalu dia punya anak juga.
Tapi kita tidak tahu di balik semua itu. Mungkin ada yang kita tidak tahu ujiannya seperti apa dan tidak pernah mereka mengumbar-ngumbar apa kesusahannya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjudge orang itu istidroj atau tidak karena tidak tahu. Kita tidak tahu di balik semua itu ternyata memang ada ujian yang memang kita tidak ketahui. Ingat ya ya teman-teman, jangan fokus sama orang lain karena itu tidak akan merubah apapun terhadap diri kita. Tapi kita harus fokus sama diri kita sendiri, yaitu dengan meningkatkan value kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, itulah yang akan merubah diri kita ke depannya. Karena kita tidak tahu sebesar apa perjuangan mereka. Apalagi kita cuman melihatnya di sosmed ya. Sosmed itu hanya sebagian kecil, hanya sekelumit kehidupan saja yang di-share. Dia tidak tahu, mungkin kita tidak tahu di belakangnya, di balik layarnya. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita kan hanya melihat sisi baiknya aja, keberhasilannya saja, karena mereka itu sering umbar-umbar di sosmed, ya itu memang haknya mereka untuk men-share kebahagiaan, men-share kesuksesan, itu haknya mereka. Apalagi sekarang ya zaman sosmed itu ya, pasti mereka itu ingin men-share kebahagiaan, tapi kadang di hati kita timbul rasa iri, kok dia bisa seperti itu. Apalagi kita yang seangkatan ya, mungkin kita akan merasa iri dengan orang yang, wah teman saya udah sukses, wah teman saya udah seperti ini seperti itu. Nah, kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita punya jalurnya masing-masing, kita punya jalannya masing-masing, kita punya time-nya masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Bagaimana Bun, kalau kita sudah lelah, sudah sholawat beribu-ribu, sudah melakukan ini itu, sudah tahajud setiap malam, sudah tilawah, sudah saum Senin Kamis, tapi kok hidup miskin-miskin aja. Ingat ya teman-teman, kita tidak tahu ya, mungkin kita tidak tahu di balik semua itu ada rencana Allah. Kita hanya berusaha, hanya berdoa, dan urusan keberhasilan itu serahkan kepada Allah. Jangan kita menyerah, jangan kita lantas merasa capek, karena hidup di dunia itu tempatnya capek. Jadi jangan merasa lelah, jangan merasa capek. Mungkin kalian baru 1 tahun atau baru beberapa bulan saja melakukan riyadhah, tapi sudah merasa lelah. Nah, ada orang yang memang itu menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas, dan riyadhah itu sebenarnya hanya untuk pembiasaan dan kesananya diharapkan untuk menjadi rutinitas. Mungkin awalnya riyadhah 40 hari, tapi diharapkan ini menjadi kebiasaan, ini menjadi habits bahwa kita itu terus bersholawat tanpa kita menghitung-hitung, tanpa kita menunggu-nunggu keberhasilan, menunggu-nunggu keajaiban. Nah, seperti itu. Dan kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kesuksesan itu sedang on the way menuju kita. Bahwa keberhasilan itu sedang OTW menuju kita. Dan saya selalu ini kan ya, hukum tarik menarik ya, atau the law of attraction. Apa yang kita inginkan, apa yang kita sesuai dengan apa yang kita tarik adalah sesuai dengan apa yang kita hadirkan. Seperti itu. Apabila kita sedang dalam keadaan bahagia, pasti akan menarik kebahagiaan lainnya. Apabila kita sedang sedih, maka kita akan menarik kesedihan lainnya. Nah, dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, the law of assumption. Jadi apa yang kita asumsikan itu akan terjadi.
apa yang kita prasangkakan itu yang akan terjadi. Jadi seperti itu. Jadi kita itu ya jangan nyerah, terus aja lakukan, terus aja, berulang-ulang, terus aja diulang-ulang. Karena kita tidak tahu, eee, kapan keberhasilan itu akan datang menghampiri kita, dan tidak ada yang rugi kok apabila kita belum mencapai, belum belum apa, belum menikmati apa yang kita sholawatin. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan, menerimanya, kita akan merasakannya, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita sholawatan hanya karena kita punya hajat saja. Selain kita yakin bahwa keajaiban, bahwa kesuksesan sedang OTW menuju kita, kita juga harus rajin-rajin nih melihat testimoni-testimoni sholawatnya orang lain, agar kita juga tidak kendor dalam bersolawat. Banyak tuh di YouTube-YouTube, di video-video, channel-channel yang lain, testimoni-testimoni sholawat, atau mendengarkan kisah-kisah tentang sholawat, atau kita juga mendengarkan ceramah-ceramah yang menguatkan kita untuk tetap bersolawat. Dan yang ketiga yaitu saya ingin menekankan, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Semua yang terjadi dalam hidup kita pasti Allah sudah menyiapkan hikmahnya untuk kita. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu fokus sama hasil, fokuslah sama proses. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.